Sampai jumpa kembali di channel YouTube Sorkana Boger. Baiklah, kali ini kita akan belajar menggambar menggunakan Google SketchUp. Nah, di sini sudah ada tampilan Google SketchUp dan saya di sini menggunakan SketchUp versi 2017. Nah, sebelum kita memulai menggambar, sebaiknya kita samakan settingan-settingan standar yang ada di Google SketchUp. Nah, terutama di sini saya menggunakan satuan meter. Bisa kita lihat di sini. Saya akan coba menarik garis. Nah, di sudut sini ada terlihat dengan satuan meter. Nah, cara men-settingnya, kita klik window model info. Nah, di sini kita bisa men-setting beberapa settingan standar dari Google SketchUp. Di sini ada animasi, kita biarkan default, kasih default, oke, selanjutnya dimension, oke, huruf kita biarkan, file kita standar biarkan. Nah, di sini ada yang namanya unit. Nah, unit di sini desimalnya, di sini ada arsitektura dengan satuan inches, desimal dengan satuan, silahkan pilih bebas. Sisa menggunakan satuan meter dengan desimal 2 digit di belakang angka. Oke. Setelah itu kita close. Nah, di sini kita mulai menggambar. Kita delete. Nah, untuk perintah-perintah standar yang bisa kita lakukan di sini, yang pertama, untuk memutar bebas layar kita bisa klik scroll, tahan, baru kita putar. Dan untuk perintah pen, kita klik pen manual di sini atau klik shift bersamaan dengan scroll. Kita bebas menggeser. Selanjutnya untuk line, kita bisa klik manual di line dan bisa klik di keyboard L. Dan untuk mengakhiri kita klik spasi. Oke, rectangle kita bisa klik manual dan di keyboard dengan klik R. Oke, mengakhiri dengan klik spasi. Nah, begitu selanjutnya. Oke, di sini saya tidak akan menggambar denah lagi supaya tidak terlalu lama. Di sini saya sudah punya file denah dalam bentuk JPG. Jadi silahkan kalau kalian mau membuat denah, silahkan. Tapi untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan denah yang sudah ada yang saya download di Google. Caranya mengimpor denah extension JPG adalah file, import, cari folder tempat penyimpanan. Nah, saya ada di sini. Saya klik import. Oke, saya klik di sudut. Oke, bebas. Ini sudah ada denah. Nah, pertanyaannya sekarang, nah, di denah sini menggunakan satuan milimeter. Di sini 700 mili. Jadi kalau ikuti settingannya yang saya buat tadi, otomatis di sini adalah 7 meter. Kalau saya buatkan ukurannya oke seperti ini. Nah, di sini ukurannya ada 6,48 meter. Jadi tidak sesuai dengan ukuran yang ada di denah. Nah, caranya untuk menyesuaikan ukuran denah dengan ukuran kita di SketchUp, kita bisa merubah skalanya. Oke. Nah, di
di sini saya akan membuat garis bantu dengan menggunakan line. Kita klik kira-kira garisnya ada di sini, kurang lebih mirip. Oke. Lanjut, nah kita akan menggunakan referensi 3 meter. Lanjut, kita klik di sini. Kurang lebih segitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ukuran sebenarnya itu 2,73. Ukuran di gambar JPG 3 meter dan ukuran sebenarnya di SketchUp itu adalah 2,73. Sekarang kita akan menyamakan ukuran tersebut. Caranya, blok keseluruhan termasuk garis bantu tadi, kita klik skala, kita klik di sudut, setelah itu kita tekan T, kita klik di sudut garis ini, kita hubungkan dengan ujung garis tadi akhir, kita klik angka 3 menandakan 3 meter. Nah, di sini ada perintah, do you want to resize the model? Apa kita akan merubah ukuran model yang ada ini sesuai dengan keinginan kita klik yes. Nah, oke, otomatis di sini sudah berubah. Jadi ukuran image dengan ukuran yang ada di SketchUp sudah sama, 3 meter. Oke. Itulah teknik untuk menyamakan ukuran. Ini teknik ini juga bisa berlaku untuk denah yang nantinya mungkin ada denah yang kita impor dari AutoCAD. Di sini banyak extension yang bisa kita impor. Nah, di sini ada file JPG yang saya lakukan tadi, ada file AutoCAD juga bisa kita impor. Jadi banyak. Jika kita mengimpor denah dari AutoCAD dan ukuran yang sebenarnya di AutoCAD lantas tidak sama dengan ukuran sebenarnya di lembar kerja SketchUp, nah caranya merescale merubah ke ukuran sebenarnya ya seperti yang kita lakukan tadi. Oke, lanjut. Di sini kita sudah ada denah. Nah, sebelum lanjut menggambar, sebaiknya setiap perbedaan jenis gambar itu kita buat grup dan buat layer, sehingga nanti pada saat kita mengedit, pada saat sudah gambar ini memiliki banyak garis dan banyak gambar, tidak susah dalam pengeditan sehingga kita terbantu dengan adanya layer. Oke, di sini sebelum lanjut menggambar saya akan membuat garis bantu dulu. Garis bantu untuk menentukan yang namanya denah. Oke, dengan klik ada yang namanya type measure tool. Saya akan klik X. Di sini saya akan gunakan posisi as dari denah dinding ini, penempatan garis bantunya. Oke, kurang lebih seperti ini di sini. Oke. Saya tambahkan lagi di sini di tengah. Oke. Jadi begitu seterusnya seperti itu. Jadi kita akan garis bantu. Garis horizontal arah sumbu merah. Kita buat lagi di sini kurang lebih pas. Ya, kurang lebih dapat. Selanjutnya di sini lagi, lebih pas, mirip.
Saya tidak akan memotong lagi ukuran sebenarnya gambar karena saya anggap ini sudah presisi. Nah, seperti itu sudah ada garis bantu. Di sini kita tidak akan menarik garis satu persatu dan saya akan menggunakan yang namanya mic komponen. Jadi kita akan menggambar lebih cepat dengan mic komponen. Satu kali edit, gambar yang jadi sumbernya otomatis yang lain akan mengikut. Jadi kita mulai. Jadi saya anggap di sini kolom terbesar itu ada di 15 kali 15 kolom standar, dan dinding saya anggap tebalnya setebal 12 cm. Oke, kita buat rectangle. Ini untuk kolom 15 kali 15. Kita klik 0,15, 0,15. Klik enter. Setelah itu klik 2 kali grup. Setelah itu klik make component, klik OK, create. Nah, di sini kita buat yang namanya layer kolom. Yang tadi namanya layer gambar denah JPG. Oke, kita punya 2 layer. Ini kita kasih layer kolom, yang ini kita kasih layer denah JPG. Dan kita sekarang membuat dinding. Dinding tebalnya ada 12 cm. Jadi sini saya menggunakan dinding 12 cm. Oke, membuat, saya anggap panjang sama bikin adalah 40 cm, tebalnya 0,12 cm. Oke, ini sama, kita grup mic komponen. Oke, create. Setelah itu kita mop. Kita mop di sini. Nah, dengan menggunakan ini mop. Setelah itu kita pindah mop, sekaligus copy dengan menekan Ctrl. Oke, lepas Ctrl boleh, tempatkan di sini. Setelah itu kita rotasi dengan rotation. Oke, klik ketik 90 derajat. Oke, setelah itu kita sisa. Nah, di sini kita perlu garis bantuan as dari kolom ini. Kita bisa menggunakan garis bantu. Hanya tanda supaya memudahkan kita dalam kopi-kopi nanti. Kita hapus garis bantu. Sekarang kita copy ini ke semua garis as tadi. Klik mop, tekan, tempatkan di as tadi, tekan Ctrl. Oke. Nah, kalau dia menggeser, sambil menggeser tekan Shift, tekan scroll di tengah. Oke. Ini ada kolom 1 di sini. Kita as. Oke. Kita tekan, pindahkan lagi, geser copy, tekan Ctrl. Oke. Biarkan dulu, nanti kita edit terakhir, tekan Ctrl lagi. Oke. Di setiap kolom kita tempatkan kolom ini. Oke. Copy, mop. Nah, di sini caranya mengcopy, tekan di as ini. Oke, tekan pada saat kita sorong, tekan Ctrl. Nah, selanjutnya kalau dia jauh tidak terjangkau, tekan spasi plus scroll tengah. Oke, di sini saya akan menempatkan lagi satu sini. Habis terus nanti sekali kita akan menghapus yang dimana
dinding dan tidak ada dinding. Sini kita aktifkan olah rotasi 180 derajat. 180. Pada saat kita mengetik nilai derajat, di sini ini tidak bisa kita goyang. Jika goyang berarti dia batal perintahnya. Oke, lanjut off, Ctrl copy. Oke, jika sudah semua terisi, sekarang kita mengedit yang mana, karena kita menganggap ini adalah kolom dan ini adalah dinding, jadi yang tidak ada dinding kita bisa hapus. Yang tidak ada dinding, delete. Jadi ini juga lakukan hal yang sama ke semua keseluruhannya, dikoreksi yang ada dinding dan tidak, yang tidak kita bisa delete. Oke, kalau sudah, kita akan menghapus garis bantu ini supaya tidak mengganggu. Oke, kita hapus. Nah, sekarang kita akan membuat menghubungkan dinding ini ke kolom-kolom yang belum terhubung. Kita klik dinding ini, kita klik skala ini, kita klik oke, kita tarik langsung hubungkan ke sini. Begitu juga ini, kita klik spasi mengakhiri perintah, kita klik skala lagi, oke, kita hubungkan kemari. Kita spasi, klik skala lagi. Kita lakukan hal yang sama ke semua dinding yang belum terhubung. Oke, jika keseluruhannya sudah teredit seperti ini, kita kontrol apakah sudah terhubung semua. Kita hilangkan centang di layar sini untuk menghiddennya. Oke. Nah, selanjutnya kita save dulu latihan kali ini. Saya akan menyimpannya di folder saya sendiri, dan silakan kalian menyimpan di folder masing-masing. Sini saya membuat latihan 1, latihan menggambar rumah sederhana. Oke, setelah selesai kita hidden JPG, dan selanjutnya kita akan menentukan. Nah, sebaiknya kita buat dulu lapisan dasarnya. Ini kurang lebih ini adalah lapisan areal lokasi kita yang kita bangun rumah ini. Dan selalu kita group dan buatkan layer dasar tanah. Setelah kita membuat nama layar di sini, kita aktifkan bidang yang kita kasih nama layar, dan kita klik di sini nama yang kita berikan. Nah, selanjutnya kita akan mengedit. Nah, kita akan menghapus. Nah, ini baiknya menggunakan make component. Jika kita menghapus di sini, otomatis keseluruhannya terhapus. Begitu juga dengan mengedit. Oke, kita buat kolom dengan menggunakan pen brush. Oke, saya akan membuat tinggi kolom setinggi 3 meter. Oke, dan dinding, sebelum saya merubah dinding, saya akan memberi warna dinding dulu. Warna ini saya akan tinggikan pull ini
Kalau di keyboard ketik dengan V. Oke, kita naikkan setinggi 3 meter, setinggi dengan kolom tadi. Oke, jadi kita di sini sudah memiliki kolom dan dinding. Nah, kita lihat di sini. Oke. Jadi otomatis sudah terbentuk dinding dan kolom. Nah, tadi seharusnya di sini juga ada sedikit. Pada saat pemberian warna dinding, sementara seharusnya sebelum kita mengcopy seperti yang kita lakukan tadi, sudah harus diberi warna seperti ini. Jadi sehingga kita tidak akan lagi memberi warna manual seperti ini. Oke. Nah, setelah ini kita akan membuat atap. Jadi kita buat dulu denah atap, yang mana atapnya kita akan buat hanya di bagian mana saja. Di sini saya akan membuat denah atap. Di sini sampai di sini. Atau mungkin juga kita bisa buat dia ada di sini. Kita hapus yang garis, kita hapus. Di sini tidak ada bantuan, jadi kita klik. Setelah dia garis ini searah dengan warna merah, artinya itu menandakan bahwa sudut garis ini dengan garis ini adalah 90 derajat. Kita klik shift, kita klik di sudut, akan kita buat garis berikutnya. Oke, klik. Nah, selanjutnya kita begitu juga tadi. Jika ini kita mau sebagai tempat atap juga, kita bisa sorong dengan klik move. Ya, kita pastikan sudutnya start move. Kita mau ke sudut sini. Oke. Nah, kita klik 2 kali, kita group. Kita berikan layer denah atap. Oke, kita buat layernya, kita klik ini, kita berikan namanya denah atap. Nah, sekarang kita hidden dulu yang lain sehingga tidak mengganggu dalam proses pembuatan atap. Kolom kita hidden, dinding kita hidden. Sehingga yang muncul hanya denah atap. Saya coba buat atap Dimas. Silahkan sesuai selera. Di sini garis akan dibuat garis bantu dengan cara mengklik 2 kali di garis ini, 2 kali sehingga muncul garis bantu. Setelah itu kita buat rotasinya, kita aktifkan dulu garis bantu, kita buat rotasi untuk kemiringan atap. Nah, ini menandakan bahwa dia posisi 90 derajat terhadap bidang denah atap. Kali ini adalah 0 derajat terhadap bidang atap, kali ini 90. Nah, ini kan sangat sulit barangkali untuk bisa menentukan dia 90 derajat terhadap bidang atap. Jadi kita bisa klik, setelah dia muncul ini kita klik shift, kita arahkan ke sini. Nah, setelah itu kita klik sini, kita naikkan, ketik 30 derajat. Nah, kemiringan atap juga ini silahkan sesuai selera masing-masing. Nah,
biasa sini ada yang namanya atap keluar ya, dari dinding itu ada keluar ya, kurang lebih sekitar 80 sampai 90 cm atau bahkan lebih atau kurang sesuai selera. Oke, kita keluarkan. Saya di sini menggunakan 90 cm, itu 0,9. Itu saya akan buat displang kembali seperti ini. Kita klik shift, simpan di sini, kita bawa arah sini, klik, baru putar, buat sudut 90 derajat. Oke, kira-kira tinggi displang itu ada 15 cm. Nah, kita delete garis bantu, delete ini garis lebih, kita delete, dan ini juga kita delete. Oke, maaf. Nah, ini karena sudah tergroup, otomatis tidak terhubung ke gambar yang kita buat tadi. Kita klik 2 kali, kita klik 2 kali lagi, Ctrl C untuk mengcopy, kita keluar dari grup, kita klik edit paste in place. Nah, otomatis dia terpaste di tempat asalnya. Nah, otomatis ini sudah kita punya bidang 2. Oke, kita hapus yang ini. Nah, kita buat garis seperti ini. Nah, atap kita hidden denah atap tadi, kita pakai denah atap yang kita copy tadi. Nah, setelah ini kita aktifkan denah atapnya seperti ini. Setelah itu kita klik follow me, klik, baru kita klik di rencana atap yang kita sudah buat. Nah, akan terbentuk seperti ini, kacau. Nah, sekarang kita akan mengedit satu persatu. Nah, setelah itu kita hubungkan garis ini, garis hubungan sini kemari. Oke, setelah itu kita hubungkan lagi ke sini. Oke. Yang ini kita hubungkan kemari, hubungan dengan atap, dan ini kita bawa kemari. Nah, otomatis di sini tidak terbentuk sudut hubungan. Kita bisa buat kembali, kita bisa dengan garis bantu, bisa juga dengan mop garis ini. Kita klik mop, kita simpan aja di sini. Klik kontrol kembali C. Oke, seperti ini. Sebelahnya juga mop, kontrol C. Oke, sisanya kita hapus. Ini kita klik 2 kali, kita Ctrl C, kita copy di sini tempat 2, katakanlah di sini, dan kita akan mirror. Jadi di kanan, flip along green direction, red direction, kita klik red direction. Oke, setelah itu kita pindah. Kalau dia mengikut, kita klik kontrol, kita pindahkan di sini. Oke, setelah itu kita hubungkan ujung hubungannya. Oke. Nah, setelah itu kita akan menghapus garis-garis yang tidak kita gunakan. Oke, dengan erase, kita hapus. Oke.
Ini juga kita tidak gunakan. Ini juga kita tidak gunakan. Kita hapus. Kita hapus. Oke, nah jadilah atap seperti ini. Inilah model atap kita. Nah, kita centang kembali dinding dengan kolom untuk menampilkan dinding dan kolom. Dinding. Nah, seperti ini jadinya atap kita. Jadi silahkan berkreasi sendiri sesuai selera. Sementara ini bangunan ini sudah memiliki dinding, kolom, dan atap. Dan gambar ini akan saya lanjutkan pada season berikutnya dengan memberi atap yang lebih realistis atau menggambar atap yang lebih realistis dengan mudah dan cepat, dan juga kelengkapan gambar yang lain. Sampai jumpa di season kedua. Terima kasih.